Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimatul Latimah dengan NIM 2005009740116. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai routing dinamik. Pengertian routing dinamik. Dynamic routing atau routing dinamis adalah metode routing yang merutekan jalur secara otomatis dengan kabel routingnya sendiri. Dynamic routing akan selalu update atau memperbarui jika sewaktu-waktu ada perubahan topologi pada jaringan. Hal tersebut merupakan keuntungan tersendiri menggunakan dynamic routing. Berbicara masalah static routing, routing jenis ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dynamic routing. Apalagi tabel routing yang serba manual. Ini bisa menyebabkan kita sakit kepala, terlebih lagi jika ada perubahan topologi ataupun alat jaringan. Beberapa contoh dynamic routing yang sering digunakan oleh perusahaan untuk jaringan internalnya yaitu RIP, AGRP, OSPF, dan AIGRP. Masing-masing jenis router tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga membutuhkan kejelian yang tinggi serta pertimbangan yang matang saat memilih jenis router tersebut. Kelebihan dan kekurangan routing dinamik. Kelebihannya yaitu administrator tidak turut campur tangan, hanya mengenalkan alamat atau address yang terhubung langsung dengan perangkat router tersebut. Jika terjadi penambahan suatu network atau jaringan baru, maka semua router tidak perlu dikonfigurasi ulang, tetapi hanya perlu mengkonfigurasi router yang berkaitan saja. Router akan secara otomatis berbagi informasi, dan router tabel dibuat secara dynamic atau berubah-ubah. Dan ini sangat cocok diterapkan untuk jaringan atau area yang relatif luas atau besar. Dan tidak perlu mencari tahu semua alamat network yang ada pada jaringan tersebut. Namun terdapat kekurangannya, yaitu beban kerja perangkat router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Dan kecepatan pengenalan serta kelengkapan IP table terhitung lama karena perangkat router membroadcast ke semua router lain sampai ada yang cocok. Akibatnya yaitu kita harus menunggu beberapa saat setelah melakukan konfigurasi agar setiap router mendapat semua IP yang ada. Berikut adalah video praktikum mengenai routing dinamik menggunakan sistem paket tracer. Rangkaiannya telah kita buat, kemudian kita klik RIP-nya untuk mengatur alamatnya, kemudian kita 192.168.1.0, kemudian kita tambah juga 1.2.1.0 dan tambah lagi 133.133.130. Kemudian pada router yang kedua juga sama, ditambahkan lagi 1.2.1.2.1.20, kemudian klik add 1.3.1.3.1.3.1.3.1.0 dan 192.168.1.0, kemudian kita add dan lakukan hal yang sama pada router yang ketiga. Ini 1.3.1.3.1.3.1.3.0 add, kemudian 23.23.0, kemudian kita add. Setelah itu 133.33.33.0 dan 43.43.43.0 dan kita add. Setelah itu kita ke CLI untuk menuliskan no auto summary, kemudian version 2 RIP-nya akan berubah menjadi versi 2 dan jangan lupa untuk di save. Lakukan hal yang sama pada router yang kedua dan ketiga. Kita klik no auto summary, kemudian version 2 dan klik setting ke save. Terus CLI lagi no auto summary dan version 2 ke config, setting dan save. Nah, setelah itu kita pindah ke simulation untuk mengirimkan PDU dari PC1 ke PC2. Nah, masih gagal, kita ulangi lagi dari PC1 ke PC2. Nah, berhasil. Kemudian
kita kirimkan PDU lagi dari PC1 ke PC3, dari PC1 ke router 1. Nah, masih gagal, kita ulangi lagi. Dari PC1 ke router 1, kemudian router 2, kemudian PC3, kemudian dikembalikan ke router 2, kemudian ke router 1, kemudian ke PC1. Nah, kita kirimkan lagi dari PC1 ke server 1 seharusnya, namun masih gagal, kita ulangi lagi. Nah, berhasil. Kemudian kita kirimkan lagi PDU dari PC1 ke server 2, PC1 ke router 1, kemudian router 3, masih gagal, kita ulangi lagi karena masih pertama. PC1 ke router 1, router 3 ke server 2, kemudian dikembalikan ke router 3, kemudian kembalikan lagi router 1 dan kembalikan lagi PC1 dan pengiriman berhasil. Kita coba dari PC2 ke PC1. Nah, telah berhasil, kemudian kita coba dari PC2 ke PC3. Apakah berhasil? Nah, pengiriman video dari PC2 ke PC3 berhasil, kemudian kita kirimkan dari PC2 ke server 1. Dan berhasil. Kemudian dari PC2 ke server 2. Dan paket berhasil dikirimkan. Dan itu kita coba dari PC3 ke PC1. Nah, paket telah berhasil dikirimkan. Kemudian dari PC3 ke PC2 dan berhasil. Kemudian dari PC3 ke server 1 akan melewati router 2, router 1, dan router 3. Dan paket berhasil dikirimkan dari PC3 ke server 2, PC3 ke router 2, ke router 1, ke router 3, dan ke server 2 dan dikembalikan lagi. Setelah itu paket berhasil dikirimkan. Nah, kita coba dari server 1 ke PC1, apakah berhasil? Nah, paket berhasil dikirimkan. Kita coba dari server 1 ke PC3, apakah berhasil? Nah, paket pun berhasil dikirimkan. Kemudian kita dari server 1 ke PC2, dan setelah itu paket berhasil dikirimkan. Dari server 1 ke server 2, apakah berhasil? Nah, kan berhasil. Kemudian kita kirimkan dari server 2 ke PC3, dia akan melewati router 3 dan router 1 dan router 2. Setelah berhasil, kita mencoba mulai proses yang sama untuk mengirimkan server 2 ke PC2. Dari server, nah, kita jalankan. Setelah itu paket berhasil dikirimkan. Kita kirim dari server 2 ke PC1. Paket berhasil dikirimkan. Setelah itu dari server 2 ke server 1. Nah, kembali lagi dan kita kembali ke real time dan kita ke desktop, ke command prompt untuk mengecek tracer apakah berhasil tadi. Kita ketik tracer at 198.1.1.65. Nah, tracer complete. Kita cek lagi tracer at 192.1.1.253 itu kan pada PC3. Kemudian kita cek lagi tracer at 133.33.
untuk mengecek ke server 1 1 dan reset complete. Nah, lakukan hal yang sama pada PC2, PC3, server 1 dan server 2. A 1.19.1.5 dan reset complete. Setelah proses 1.18.1.253 1 terus pada lakukan yang sama lagi pada server 1 terus A 1.2.16.1.0 terus server A 1.2.16.1.65 kemudian terus dan terus complete. Lakukan hal yang sama pada server 2 untuk mengecek tracer apakah sudah complete. Tracer A 1.92.1.1.253. Setelah selesai, maka kita akan menghilangkan salah satu kabelnya untuk mengecek apakah sistem masih berjalan atau tidak. Nah, kita coba menghilangkan salah satu kabelnya dan kita mencoba mengirimkan dari PC1 ke PC3. Nah, kita jalankan. Nah, itu kan tetap berhasil. Kemudian kita coba lagi mengirimkan PDU ke PC2. Nah, berhasil kan? Maka dari server 2 ke PC1 pun berhasil. Setelah itu sudah selesai, kita jalankan. Dari server 1 ke server 2 berhasil kan? Dari server 1 ke PC1 berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.